Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua kita ya, insya Allah kita laksanakan praktikum fisika dasar dengan modul kedua, yaitu viskositas zat cair. Jadi meskipun kita laksanakan secara daring, mudah-mudahan kita bisa memahami inti dari percobaan praktikum di modul 2 ini ya. Nah, di sini judulnya itu adalah viskositas zat cair. Nah, seperti yang sudah diketahui ya. Jadi viskositas itu artinya kekentalan ya. Jadi di sini di praktikum ini kita akan menguji seberapa kental suatu cairan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kurang lebih untuk praktikumnya itu menggunakan alat-alat dasar ya, dasar pengukuran seperti jangka sorong, kemudian penggaris. Jadi ada jangka sorong, kemudian ada penggaris, ada neraca Ohaus, dan lain-lain. Nah, jadi di sini alat-alat dan bahannya bisa dilihat juga di modul ya, dibaca kembali. Jadi metode pengukuran itu selalu dipakai di setiap praktikum dari modul 1 sampai modul akhir, dimana kalau di kasus modul kedua ini, di viskositas zat cair ini kita kan menggunakan benda di sini yaitu bola ya, bola kecil. Nah, bola kecil, dimana bola kecil ini kita gunakan untuk menguji kekentalan suatu cairan. Nah, ini cairannya di sini yang warna biru ini. Jadi di sini cairannya itu variasinya ada dua, yaitu ada air dan ada gliserin. Nah, jadi kita ingin melihat seberapa kental zat cair ini dengan pengujian pemasukan bola ini. Nah, untuk bolanya itu sendiri diukur dulu ya masanya, berarti diukur masanya dengan menggunakan neraca Ohaus, kemudian diukur diameternya menggunakan jangka sorong. Untuk penggunaannya sudah dijelaskan di modul pertama bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Nah, apabila situasinya sudah bisa offline, nanti sedangkan praktikum fisika sudah selesai, apabila ada yang masih penasaran gitu, pengen melihat menggunakan, itu silahkan ya, bisa datang saja ke lab. Nah, kita bahas lagi materinya. Jadi inti dari praktikum kita kali ini itu adalah ingin mengetahui nilai kekentalan cairan. Nah, cairannya itu ada air dan gliserin. Nah, di sini untuk teknis praktikumnya itu ada gelas ukur ya, di sini gelas ukur dengan panjang tertentu. Nah, kemudian gelas ukur tersebut diberi batasan ya, batas ukur di sini, batas atas misalnya di sini. Batas atas, kemudian di bawah ini batas bawah. Batas bawah. Nah, jadi ini jarak antara batas atas dan batas bawah ini adalah jarak tempuh bola. Jarak tempuh bola. Jadi ketika bola ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu, nah ketika sudah kita tandai ya, ini batas atasnya itu di sini. Ketika bola sudah melewati batas atas, kita nyalakan stopwatch. Nah, stopwatch untuk apa? Untuk menghitung
waktu tempuh, untuk menghitung waktu tempuh bola ketika sudah melewati cairan ini gitu. Nah, stopwatchnya kita nyalakan ketika sudah melewati batas atas ini, dan kita matikan stopwatchnya ketika bolanya ini sudah mencapai dasar atau mencapai batas bawahnya ini. Nah, biasanya kalau di praktikum offline itu kita gunakan itu karet gelang ya sebagai penanda batas atas maupun batas bawah. Kemudian kita variasikannya itu adalah ketinggiannya. Nah, di sini terdapat beberapa gaya ya di dalam kasus bola yang dijatuhkan di dalam suatu fluida, karena di sini kan air gliserin ini merupakan fluida. Nah, jadi ketika bola ini masuk ke dalam fluida, maka terjadi beberapa gaya sesuai dengan pembahasan materi kita di dinamika itu. Ada gaya Archimedes, FA, kemudian ada gaya normal, dan ada gaya gravitasi. Bukan gaya normal ya, gaya Stokes maksudnya di sini. Nah, jadi kenapa? Karena si bola ini mengalami gaya Archimedes ya, yang terapung, tenggelam atau melayang. Konsepnya yang mana? Kemudian gaya Stokes itu adalah gaya gesekan antara bola dengan fluida. Jadi gesekan yang terjadi antara bola ini dengan gliserin misal atau dengan air. Dan ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu dia yang selalu mengarah ke bawah. Nah, nanti untuk materi lengkapnya itu bisa dibaca ya masing-masing di modulnya atau dengan referensi yang lain. Jadi di sini kita akan membahas intinya saja ya, intisari dari praktikum kita. Jadi di sini terjadi gaya Stokes. Gaya Stokes itu adalah gaya gesek yang terjadi antara bola dengan fluida. Nah, di sini hasil akhirnya gaya Stokes itu adalah F sama dengan minus 6 V kali eta, ini lambangnya eta ya, R kali V. Nah, ini eta ini adalah koefisien zat cair, koefisien viskositas ya, maaf, viskositas zat cair. Jadi kekentalannya ya, kekentalan zat cair itu misalnya gliserin atau air itu bisa dicari dari melalui persamaan ini, gaya Stokes. Nah, dapat hasil dari mana? Ini F sama dengan minus 6V eta kali R kali V. Silahkan dicoba dicari ya. Nah, jadi kita tidak apa-apa langsung pakai saja persamaannya. Jadi nanti pada saat perhitungan itu kan di tabel data kita punya massa benda, kemudian ada gravitasi. Berarti F ini adalah M kali G, massa kali gravitasi. Massanya misalnya berapa gram kali gravitasi. Minus 6 kali V, V itu 3,14 kali eta kali R, R itu adalah jari-jari si bola ya. Dan kali V. V-nya ini adalah waktu tempuh bola ini dari menempuh ini jaraknya. Jadi kalau misalnya saya punya jarak tempuhnya misalnya 8 cm, nah kemudian waktunya ini kan berarti jarak ya, S-nya misalnya. Kemudian waktunya itu dengan menggunakan stopwatch itu dia dapat ya berapa detik misalnya atau berapa sekon. Nah, nanti V-nya ini dapat dari S per T gitu. Nah, jadi nanti kita dapat nilai koefisien viskositasnya itu berapa atau nilai kekentalannya. Nah, dari sana kita bisa cari kecepatan terminal benda. Kecepatan terminal benda itu dapat dari mana? Dari persamaan ini.
2R² kali G dalam kurung rho B min rho F. Rho B ini berarti rho bola, kalau rho F ini adalah fluida, dibagi 9 kali koefisien viskositas. Nah, jadi dua persamaan ini yang kita akan gunakan pada praktikum modul kedua. Modul kedua ini viskositas zat cair. Jadi semoga bisa dibayangkan ya praktikumnya seperti apa. Intinya kita ingin melihat nilai kekentalan cairan. Di sini cairan yang dipakainya itu air dan gliserin. Nah, dilihatnya itu dari pengamatan ketika kita menjatuhkan bola pada gelas ukur. Nah, kita punya jarak tempuhnya, kemudian timingnya itu berapa, sehingga kita punya variabel jarak tempuh kecepatan tempuh benda. Dari sana kita bisa lihat nilai kekentalannya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel data ya. Kita masuk ke tabel data. Jadi di sini nanti bisa dilihat, jadi semua datanya sama ya, tiap mahasiswa, jadi silahkan diolah. Nah, di sini ada pengukuran massa benda. Jadi di sini massa bendanya itu seperti bola atau kelereng, tapi diusahakan itu bendanya itu tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat ya, karena untuk pengujian kekentalan itu kan kalau terlalu berat tidak akan terukur waktu tempuhnya, atau terlalu ringan kan dia tidak akan tenggelam, artinya dia akan terapung. Jadi diusahakan yang ada di tengah gitu ya, maksudnya beratnya. Nah, jadi karena kita di sini situasinya praktikumnya itu online, jadi mahasiswa mendapatkan data yang nantinya itu silahkan diolah dengan baik dan benar. Nah, di sini yang pertama itu ada massa jenis benda ya. Massa jenis benda itu di sini bola ya, bola yang dijadikan pengamatannya. Di sini pengukurannya itu ada menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, di sini kan pengukurannya masih diameter ya. Diameter benda berarti D. Nah, kemudian massa bendanya dengan nilai COH segini. Kemudian volume bendanya ya. Volume bendanya itu 4/3 PR pangkat 3 karena dia bentuknya bola. Nah, berarti nanti diameter bendanya itu diubah menjadi jari-jari. Nah, ini nanti hasilnya berapa. Kemudian nanti cari massa jenis bendanya, yaitu rho sama dengan M/V. Masanya kita punya, volumenya juga kita punya, sehingga kita bisa dapat. Nah, nanti silahkan dihitung di sana. Kemudian untuk pengukuran massa jenis zat cair, jadi di sini karena kita variasinya itu menggunakan dua cairan, ada air dan gliserin. Jadi kita ukur dulu ya untuk pengukuran massa jenis zat cairnya. Pertama itu kita ukur dulu massa gelas kimia yang kosong di neraca OH misalnya 150 gram. Kemudian kita ukur massa gelas kimia dan zat cair. Jadi misalnya kita masukkan zat cair misalnya 100 ml atau misalnya 150 ml. Nah, nanti kita ukur misalnya 0,24 kilo misalnya ya. Diukur di neraca OH itu. Nah, nanti berarti massa zat cairnya kita bisa dapat. Massa zat cairnya itu dapat dari mana? Dari massa gelas kimia plus zat cair ini dikurangi ini. Ya, dikurangi massa gelas kimia kosong. Sehingga kita bisa dapat. Nah, kemudian di sini berarti kita PR-nya itu mencari volume zat cair, karena massa jenis zat cair itu sudah diketahui ya, air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, berarti kan massa zat cair kita punya, massa jenis zat cair kita punya, sehingga kita bisa dapat volume zat cair itu dia berapa. Jadi silahkan dicari. Nah, untuk gliserin juga sama seperti itu. Hanya di sini massa jenis zat cairnya itu untuk gliserin itu
ada di nilai 1,26 gram per cm kubik. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan untuk mencari volume zat cair itu dengan menggunakan massa jenis zat cair gliserin ini. Nanti dia hasilnya berapa? Silahkan diinputkan di dalam tabelnya. Dan jangan lupa untuk setiap perhitungan itu saya baiknya itu ya dituliskan perumusannya. Jadi tidak langsung menulis nilainya, karena semua itu harus ada prosesnya ya. Nah, setelah perhitungan tersebut, kita cari nilai viskositas zat cair A dan B. Nah, berarti zat cair yang A itu kita menggunakan air. Nah, berarti ada dua variasi ya di sini. Ada jarak tempuh benda 8 cm. Jarak tempuh benda itu yang ini ya. Nah, jadi yang di sini ada batas atas. Kemudian ada, jadi di sini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada batas atas, ada batas bawah. Nah, berarti di sini adalah jarak tempuhnya itu ini. Nilainya berapa? Jarak tempuh si bola ya. Nah, jadi jarak tempuhnya ini variasinya misalnya 8, waktu tempuhnya itu ini 0,24 sekon dan lain-lain. Nah, jadi nanti cari kecepatan jatuh benda. Kecepatan jatuh benda itu yang tadi dari S ini ya, yaitu S sama dengan V kali T, berarti jarak ini S per T. S-nya ini jarak tempuh, T-nya itu timingnya, waktunya. Nah, ini dapatnya berapa? Gitu. Nah, nanti dapat kecepatan jatuh bendanya. Nah, nanti dari kecepatan jatuh benda kita bisa cari viskositas. Viskositas pakai persamaan ini. Jadi jelas di sini persamaannya berarti Anda mencari dulu nilai ini ya, jarak tempuh benda. Kemudian di sini F-nya itu adalah gaya gravitasi, berarti massa kali G. Massa kali gravitasi, berarti ini V-nya itu adalah 3,14. Ini yang dicari nanti. Ini R-nya kita sudah dapat dari pengambilan data. Nanti cari nilai viskositasnya ini dia berapa. Nah, setelah mencari nilai tersebut, kita dapat nilai viskositas kan. Nanti setelah dapat nilai viskositas, Anda bandingkan viskositas untuk air maupun gliserin. Nah, di sini ada dua variasi untuk jarak tempuh 8 cm dan 12 cm. Dan ada dua variasi cairan. Ini juga sama, tinggal diinputkan saja ya. Jadi perhitungannya itu, nah nanti kalau misalnya sudah dapat nilai referensi nilai viskositas zat cairnya itu berapa, nanti Anda bandingkan dengan nilai viskositas yang ada di referensi. Maksudnya yang ada di referensi itu yang tadi ini, yang air itu dia nilainya 1 dan gliserin itu dia nilainya 1,26. Nanti Anda bandingkan, berarti yang air misalnya 1 gram per cm kubik, kemudian yang gliserin 1,26. Nah, di perhitungan ini Anda rata-ratakan saja nanti viskositasnya dapatnya berapa. Apakah sesuai dengan referensi atau jauh atau misalnya berdekatan, itu silahkan Anda analisis. Nah, jadi silahkan Anda hitung nilai viskositasnya, kemudian bandingkan. Maksudnya di sini bandingkan itu misalnya saya di referensi itu air itu viskositasnya maaf ya, bukan viskositas yang tadi ini rapat rho ya, yang ini massa jenis zat cair rho. Jadi nanti kalau untuk viskositasnya di referensi bisa dicari ya, di search referensi itu nilainya berapa.
dibandingkan dengan praktikum. Kalau yang tadi yang 1 sama 1,26 itu maaf bukan nilai viskositas tapi nilai massa jenis air. Nah, jadi misalnya kalau saya dari pengambilan data itu atau dari pengolahan data itu saya dapat nilai viskositas misalnya di nilai 1,5 misalnya. Sedangkan di referensi itu 1,2, berarti kan tidak begitu jauh ya. Nah, silakan Anda analisis mengapa hal itu tersebut terjadi gitu. Nah, setelah menghitung nilai viskositas, silakan menghitung nilai kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu kita pakai persamaan yang tadi. Nah, ini V sama dengan 2R kuadrat G rho B min rho F per 9 dari eta. Eta ini dia koefisien viskositas. Jadi di sini R-nya jari-jari bola, G-nya itu gravitasi, rho B-nya itu dia massa jenis bola, berarti massa jenis bola itu M per V, V-nya V bola ya. Kemudian rho fluida itu kalau air berarti kan tadi rho-nya 1 gram per cm kubik. Kalau gliserin dia 1,26 gram per cm kubik, seperti itu. Jadi nanti bisa didapatkan kecepatan terminalnya. Nah, ini kecepatan terminalnya tidak apa-apa di rata-ratakan saja nilainya dia berapa. Nah, yang terakhir jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai viskositas zat cair hasil percobaan dengan referensi. Jadi misalnya di referensi dengan percobaan atau pengolahan data hasilnya jauh nilainya, berarti kan pengambilan data kita misalnya tidak begitu baik. Nah, Anda jelaskan faktor-faktor apa saja yang terjadi di sana, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk modul 2 itu seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan praktikumnya, tapi nanti saya sertakan videonya ya, video kurang lebih intisari dari percobaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami percobaan kita kali ini. Mungkin lebih tepatnya bukan percobaan ya, tapi mungkin lebih ke penelusuran teori dasarnya ya, dan pengolahan data karena memang datanya sudah diberikan. Mungkin nanti apabila situasinya sudah bisa tatap muka, mungkin nanti bisa bisa dicoba dilihat ke lab untuk percobaannya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Silahkan dikerjakan, kemudian tugas pendahuluannya silahkan dikerjakan, tugas akhirnya juga dibuat sebaik mungkin ya, karena parameter penilaian ada di sana. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul kedua ini kita praktikum mengenai viskositas zat cair atau kekentalan zat cair. Nah, untuk alat-alatnya itu ada penggaris, jangka sorong, ada bola, stopwatch maupun gelas ukur di sini. Nah, alat yang dipakai itu di sini ada bola. Nah, nanti bolanya ini kita ukur terlebih dahulu diameter bolanya dengan menggunakan jangka sorong. Nah, adapun pembacaan jangka sorong itu sudah dijelaskan di modul pertama ya. Jadi anggap kita sudah bisa ya untuk pembacaan skala di jangka sorong. Nah, kemudian di sini ada gelas ukur yang berisi dengan cairan. Ada 2 variasi, ada air dan ada gliserin. Nah, kemudian di sini dilakukan batas ukur ya, ada batas atas maupun batas bawah, dan dapat diukur menggunakan penggaris. Misalkan ketinggiannya itu berapa sentimeter. Nah, ketinggiannya misalnya berapa sentimeter. Jadi nanti ada 2 variasi ya, sesuai dengan tabel data. Nah, kemudian untuk pertama itu misalnya kita
pakai cairannya itu adalah air. Nah, ketika kita memasukkan bola, ini kan contohnya kelereng ya, tapi diharapkan bolanya itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan sehingga masih bisa tenggelam ke dalam zat cair. Nah, ketika ditenggelamkan atau dimasukkan, kita langsung pencet stopwatch timingnya berapa detik misalnya. Jadi ketika dia masuk dari batas atas ini sampai ke batas bawah. Nah, itu sama pengerjaannya untuk variasi gliserin. Nah, jadi dari praktikum ini kita bisa lihat ketika bola ini masuk ke ke cairan itu waktu tempuhnya seperti apa, seperti itu.